tukang gigi di Indonesia, antara tradisi dan resiko kesehatan. Hari ini, kita akan membahas fenomena tukang gigi di Indonesia, sebuah praktik yang masih populer di masyarakat, namun menyimpan risiko kesehatan yang cukup serius. Risiko ini dapat terjadi apabila praktik tukang gigi tidak mengikuti standar yang ada. Secara definisi, tukang gigi adalah orang yang membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Mereka memiliki landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Tukang gigi diketahui tidak memiliki pendidikan formal kedokteran gigi, jadi ruang lingkup pekerjaannya masih sangat terbatas. Kalau dibandingkan, tukang gigi, dokter gigi, dan perawat gigi punya peran yang berbeda. Dokter gigi menempuh pendidikan panjang sampai profesi, punya izin praktik resmi, dan bisa menangani semua masalah gigi dan mulut. Sedangkan tukang gigi biasanya belajar turun-temurun, izinnya terbatas, dan hanya boleh membuat gigi tiruan lepasan. Sementara, perawat gigi menempuh pendidikan diploma, punya STR, tetapi tidak bisa praktik mandiri. Tugas utamanya adalah membantu dokter gigi dalam pelayanan. Soal biaya, ke dokter gigi memang lebih mahal tetapi lebih aman. Tukang gigi lebih murah tetapi beresiko, sedangkan perawat gigi tidak membebankan biaya karena tidak memberikan perawatan langsung. Jumlah tukang gigi di Indonesia cukup besar. Pada tahun 2013, jumlahnya mencapai kurang lebih 75.000 orang. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan hampir 60% masyarakat mengalami masalah gigi dan mulut, tetapi hanya 10% yang mengakses layanan kesehatan gigi profesional. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih tukang gigi. Pertama, biaya yang jauh lebih terjangkau. Kedua, prosesnya cepat dan praktis. Ketiga, akses dokter gigi masih terbatas di banyak daerah. Dan terakhir, adanya faktor kepercayaan serta kebiasaan yang turun-menurun. Fenomena tukang gigi tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya. Tukang gigi sering dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang sudah turun-temurun dipercaya. Bahkan, kadang dipandang lebih ramah dan mudah diajak bicara dibandingkan dokter gigi. Jadi, meskipun banyak risiko, kehadiran tukang gigi tetap bertahan karena faktor kedekatan sosial dan budaya yang masih sangat kuat. Namun, prosedur di tukang gigi sering dilakukan tanpa standar medis. Mereka jarang melakukan pemeriksaan klinis, peralatan yang digunakan tidak selengkap peralatan medis kedokteran gigi, bahkan pada beberapa kasus pelanggaran terdapat praktik tukang gigi ilegal yang tidak menerapkan standar higienis dan sanitasi seperti yang tercantum pada standar pekerjaan tukang gigi dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Gigi tiruan yang dipasang juga kadang tidak menyesuaikan anatomi gigi dan mulut pasien, akibatnya risiko terjadi infeksi dan kerusakan jaringan gigi mulut semakin meningkat. Risiko paling umum adalah infeksi mulut seperti Dengue stomatitis akibat jamur Candida, gingivitis karena bakteri, serta ulcerasi traumatik akibat gigi tiruan yang tidak pas. Gejala ini sering diabaikan, padahal bisa berlanjut menjadi masalah yang sangat serius. Selain infeksi, trauma jaringan mulut juga sering terjadi. Misalnya, lesi traumatik pada mukosa, resorpsi tulang alveolar, hingga sensasi terbakar pada mulut atau burning mouth syndrome. Semua ini bisa mengganggu fungsi mengunyah dan berbicara. Iritasi kronis dari gigi tiruan yang tidak pas bisa menyebabkan peradangan dan luka di mulut. Kondisi ini dapat berkembang menjadi ulkus traumatikus atau sariawan, dan pada beberapa kondisi dapat muncul epulis fissuratum, yaitu benjolan akibat jaringan yang tumbuh berlebih. Infeksi dari mulut juga bisa menyebar ke organ lain, misalnya memicu penyakit jantung, memperburuk diabetes, atau menyebabkan pneumonia, aspirasi pada lansia yang menelan bakteri dari mulut. Bahkan, pada kasus berat, infeksi bisa menimbulkan sepsis, meningitis, hingga osteomyelitis dan selulitis. Jadi, dampak dari pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi, terutama tukang gigi yang tidak memenuhi standar pekerjaan, tidak bisa dianggap remeh. Lansia adalah kelompok yang rentan. Selain imunitas menurun, mereka juga sering mengalami kesulitan menjaga kebersihan mulut. Akibatnya, risiko infeksi, gangguan nutrisi, dan komplikasi kesehatan menjadi lebih tinggi. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri. Rutin sikat gigi 2 kali sehari, membersihkan gigi tiruan setiap hari, menjaga pola makan sehat,
serta menghindari rokok dan alkohol adalah langkah dasar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selain perawatan mandiri, kita juga perlu melakukan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, scaling karang gigi, serta kontrol rutin bagi pengguna gigi tiruan sangat dianjurkan untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya adalah perbedaan perawatan gigi tiruan lepasan atau GTL dan gigi tiruan cekat atau GTC oleh tukang gigi, dokter gigi, dan perawat gigi. Yang pertama, tukang gigi. Tukang gigi biasanya memberi edukasi sederhana seperti cuci dengan air mengalir, rendam di air bersih sebelum tidur, serta hindari panas. Perawatan yang diberikan sifatnya praktis, tetapi tidak berbasis evidence-based dentistry. Untuk GTC, tukang gigi tidak punya kompetensi. Sedangkan dokter gigi mempunyai langkah lebih lengkap, membersihkan dengan sikat khusus setiap kali habis makan, merendam dengan pembersih khusus, mengontrol secara berkala, dan memberi instruksi lebih detail termasuk untuk gigi tiruan cekat dengan teknik sikat khusus, penggunaan benang gigi, dan kontrol tiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk perawat gigi berperan dalam edukasi, mengajarkan cara merawat gigi tiruan dengan benar, memberi instruksi pembersihan, dan memastikan pasien tahu cara menggunakan alat seperti superfloss. Namun, perawat gigi tidak melakukan tindakan klinis. Jadi, masing-masing mempunyai peran yang berbeda sesuai kompetensinya. Keluarga memegang peran penting terutama untuk lansia. Caranya dengan mendampingi saat kontrol ke dokter gigi, membantu menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta mengenali tanda-tanda infeksi serius seperti demam atau bengkak, sehingga bisa menyelamatkan nyawa kita semua.